Oke, terlihat ya. Jadi terakhir kita membahas tentang jadi Einstein itu menuliskan paper tentang relativitas itu di jurnal Annalen der Physik ya. Tahun 1905 itu ada 2 paper terkait dengan relativitas khusus. Pertama tentang postulat atau yang kita kenal sekarang prinsip, yang kedua itu terkait dengan kesetaraan massa dan energi. Nah, bagian pertama dari paper Einstein itu seperti ini yang saya ceritakan. Jadi idenya itu adalah Einstein memulai dari cahaya, di mana kelajuan cahaya di sini adalah yang sama dengan C gitu ya, kelajuan cahaya dalam vakum. Ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke. Jadi kalau kita lihat jarak dari A ke B, ya diukur oleh pengamat yang diam itu adalah seperti ini, ya, yang saya kotakkan di sini. Oke. Dan kalau dia itu bergerak dengan kecepatan konstan, karena kita berbicara tentang teori relativitas khusus, ya. Jadi kalau yang diam itu tidak pakai prime, sedangkan yang apa namanya bergerak dengan kecepatan konstan itu pakai prime. Ya. Nah, jadi postulat relativitas, prinsip relativitas khusus itu tuh dibangun dari apa yang disebut namanya interval peristiwa cahaya atau null light event, apa ya? Light peristiwa itu light interval event interval ya, atau null event interval gitu ya. Null itu sebenarnya double L ya, NULL ya. Jadi terkait dengan cahaya. Jadi prinsip relativitas khusus itu adalah pertama, kerangka inersial itu bersifat ekivalen, artinya bahwa antara prime dengan yang bukan prime itu dihubungkan oleh sebuah transformasi yang dikatakan ekivalen itu. Terus yang kedua, ya, ini dari percobaan Michelson-Morley diambil bahwa kelajuan cahaya itu tidak bergantung pada gerak pengamat. Jadi gerak manapun itu sama, gitu. Baik dia diam atau bergerak terus dengan kecepatan konstan. Bahkan prinsip kedua ini nanti juga dipakai di teori relativitas umum ya, bahwa apa namanya, jadi prinsip relativitas umum itu bisa dikatakan semua kerangka dalam fisika itu bersifat ekivalen. Artinya inersial dan non inersial, yang dipercepat ataupun yang tidak dipercepat. Kemudian juga sama, kelajuan cahaya tidak bergantung pada pengamat ya, baik dipercepat ataupun tidak dipercepat gitu, atau dia atau bergerak. Tapi untuk kasus kita apa namanya, kita mengambilnya khusus untuk yang gerak lurus beraturan. Oke. Nah, ini kemarin yang kita bahas terkait ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita masukkan, jadi kalau saya ambil untuk sederhananya, ada 2 kerangka O prime dan O itu bergerak lurus beraturan O prime-nya. Misalkan sepanjang sumbu X. Oke. Jadi kalau yang prime itu saya ganti, ya, prime itu saya masukkan, ya ini seperti ini perhitungannya. Ya, jadi agar supaya dapatnya nanti jadi bukan prime, berarti ada suku yang hilang di sini saya mengabaikan, kemudian sisanya itu menjadi 1. Ya. Nah jadi kalau misalkan saya ambil pemisalan ya, A1 dengan B-nya itu sama dengan V per C, di mana V itu adalah kelajuan kerangka ya. Jadi V di sini itu adalah kelajuan kerangka. V di sini adalah kelajuan kerangka. Yang GLB maksudnya. Jadi didapatkan bahwa gamma di sini adalah 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Pangkat min setengah. Nah ini menjadikan bahwa transformasinya menjadi transformasi Lorentz ya. Jadi kita berbicara di relativitas itu adalah secara geometri ya. Jadi transformasi antar kerangka inersial itu transformasi Lorentz.
Kemudian kalau V-nya itu saya rubah menjadi minus V. Atau katakanlah bagaimana merubah dari yang bukan prime ke prime ya seperti ini ya. Jadi yang sebelah kiri bukan prime di O, di sini yang X prime ya. Ternyata yang menariknya kita tinggal mengubah V menjadi minus V. Ya. Kemudian ya tadi ya tinggal diganti ya X prime dengan T prime dan lainnya. Sama saja. Nah, jadi sebenarnya V di sini itu tidak ada batasan ya umumnya dalam relativitas gitu. Jadi agar dia itu bersifat fisis, jadi V-nya itu lebih kecil atau sama dengan C. Jadi seperti itu. Kemudian kemarin di sini kita bahas apa ya? Oh, ini terkait dengan ini ya. Jadi ada, satu lagi juga ini ada catatan di sini bahwa dari Leneho ya, tahun 95 dia bisa istilahnya memperlambat cahaya gitu ya, dari suhu di sekitar 0 Kelvin. Jadi ini cahayanya dalam medium ya, yang disebut namanya Bose-Einstein condensation. Jadi dalam tanda kutip seperti punya massa, tapi kita sebutnya massa efektif gitu ya, bukan massa yang sebenarnya yang didefinisikan relativitas ya. Ini udah masuk teori kuantum biasa seperti ini. Kemudian, nah ini kita bahas juga. Jadi secara umum sebenarnya interval peristiwa itu terkait ini delta S yang disebut namanya proper length. Ya. Jadi proper length itu dari sifatnya ini kan karena di sini ada tanda minus ya. Satu yang di yang di waktu itu minus, sedangkan yang di ruang itu plus ya. Gitu. Jadi S di sini itu terkait dengan proper time seperti ini C kali tau gitu ya. Dan delta S ini itu membagi apa istilahnya tiga daerah dari ruang waktu kita ya. Ruang waktu kita kan 4 dimensi. Ada 3 ruang, 1 waktu gitu ya. Nah, jadi untuk yang delta S kuadrat sama dengan 0, itu kita sebutnya itu adalah kerucut cahaya atau light cone atau null cone atau daerah seperti cahaya light region itu adalah daerah-daerah yang V-nya sama dengan C. Kemudian kalau untuk delta S kuadrat lebih besar dari 0, itu kita nyebutnya daerah seperti waktu atau dominasi waktu ya. Ini fisis daerahnya, dia berlaku kausalitas, yang V-nya lebih kecil dari C. Sedangkan untuk V sama dengan C itu bisa berlaku 2. Kausalitas dengan non-kausal bisa, tapi mayoritas kausal. Kemudian yang space-like region atau daerah dominasi ruang. Ini dominasi ruang. Dominasi ruang. Oke, dia tidak fisis, itu adalah untuk benda-benda yang kelajuannya lebih besar dari cahaya, ya, atau dua peristiwa tersebut tidak berhubungan. Jadi dia tidak ada kausalitas, maksud saya itu adalah dua peristiwa atau lebih tidak berhubungan. Oke, istilahnya jaka sembung lah, nggak nyambung. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak dari Anda? Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, mau ini Pak, memperjelas definisi kausalitas, ada contohnya gitu nggak Pak? Saya masih agak abu-abu Ya, gitu. contoh kausalitas itu misalkan begini, orang tua Anda itu pasti lahir lebih dulu dari Anda. Oke? Dan karena mereka ada, kita ada. Setuju nggak itu? Fakta ya.
Iya, Pak. Oke, itu kausalitas. Kalau tidak kausal ya berarti Anda lahir lebih dulu dari orang tua Anda. Artinya akibat mendahului sebab. Jadi kalau kausal itu sebab dulu baru akibat, artinya akibat belakangan. Kalau apa namanya non kausal itu tadi kebalik, jadi akibat itu mendahului sebab. Contohnya tadi, Anda lebih dulu lahir dari orang tua. Kalau secara logika masuk akal nggak? Emang nggak masuk akal gitu. Tapi pada kenyataannya relativitas ya itu cuma bilang tidak fisik. Artinya kalau itu nanti ketemu gitu ya, ya berarti harus direvisi. Terutama ini apa namanya partikel-partikel yang kelajuannya lebih besar dari C. Contoh lagi kalau di ekonomi lah, saya transfer uang, maka sampai ke rekening Anda. Kan artinya apa? Waktu saya transfer itu lebih dulu dibanding dengan Anda nyampe uang. Gitu. Tapi kalau di special agent itu uangnya dulu nyampe, gitu, baru ditransfer. Enak kan kayak gitu. Itu saya pernah ada kejadian, saya transfer dipakai sistem satu bank. Yang lucunya itu waktu si orang itu menerima itu waktunya lebih dulu gitu. Daripada saya transfer. Wah, kaget juga saya. Ini bentuk space like ini berarti. Tapi itu rasanya mungkin kesalahan ini kali ya. Kesalahan di sistem bank itu bukannya apa terkait kausalitas gitu ya. Itu kausal sebenarnya. Cuma biasanya waktu sistemnya telah mencatat gitu. Ada lagi pertanyaan? Terima Mau kasih, nanya, Pak. Pak. Oke, yang lain? Mau tanya? Ya, silakan. Jadinya ini tuh kayak hipotesisnya jika ada suatu benda yang kecepatannya lebih dari cahaya gitu ya. Nanti berarti hukum kausalitas itu nggak berlaku atau gimana? Iya, memang. Jadi, istilahnya begini. Kalau dilihat kan dari yang gamma saja, itu kan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ya, jadi artinya apa cahaya itu batas fisis lah. Jadi kenapa? Karena gamanya itu menuju tak berhingga lah. Jadi seperti ada kasus apa dinding yang sangat tinggi gitu ya, memisahkan antara daerah yang bersifat fisis dengan tidak fisis gitu. Jadi untuk yang V lebih besar dari C itu memang tidak fisis. Jadi karena tadi, jadi kalau kita seandainya hidup di sana, itu tuh bisa memungkinkan tadi apa istilahnya kita bisa melihat masa depan gitu. Jadi artinya kita berjalan ya di titik O misalkan titik awalnya, ternyata kita apa namanya kita berjalan waktunya ke arah positif, ternyata tiba-tiba balik lagi gitu. Jadi ternyata waktunya itu apa bentuknya. Jadi kalau jadi waktu di sini, ini catatan aja lah, saya tulis merah aja lah. Waktu di sini yang kita sebut T itu adalah bilangan real ya. Jadi kalau dia itu T lebih kecil daripada dari 0, itu kita sebutnya masa lampau atau past. Lampau gitu. Kalau untuk T sama dengan 0, itu kita sebutnya masa sekarang. Kalau untuk T lebih besar dari 0, itu masa depan atau future. Itu dia T elemen dari R. Tapi kalau T-nya itu berupa ini, misalkan, Anda tahu lingkaran? S1 kita nyebutnya. Nah ini kita sebut namanya CMC, Closed Time-like Curve. CTC namanya. Jadi kalau ini berlaku kausalitas, ini non kausal. Jadi kan kalau di R itu kan ujung antara min tahingga dengan plus tahingga kan terpisah kan. Kalau di seperti S1 ini kan Anda jalan di titik 0 misalkan, tiba-tiba balik lagi kita ke 0. Jadi artinya Anda berjalan gitu ya. Anda berharap di depan tuh ada masa depan, ternyata ada lagi ke tempat Anda awalnya berjalan gitu. Jadi ada yang disebut namanya closed time-like curve. Nah itu, tapi kebetulan kalau di sini tuh nanti munculnya di teori relativitas umum ya.
Ini di TRU lah, teori relativitas umum. Ini nanti yang kita sebut namanya solusi Gödel. Ya, solusi Gödel itu kalau secara fisik tidak menarik, tapi kalau secara matematik tuh menarik ya. Jadi ada solusi-solusi yang ini. Dan kebetulan alam semesta kita, ini kok solusi ya. Jadi alam semesta kita itu diasumsikan tidak ada struktur ini, closed timeline curve, jadi kurva waktu yang tertutup itu seperti S1 ini. Oke, itu mudah-mudahan menjawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, memang ini nanti, ya ini masih sebuah conjecture kali ya. Jadi kausalitas ini itu terkait dengan arah waktu yang positif. Dalam konteks termodinamika ini sebenarnya terkait bahwa entropi itu menuju positif. Gitu. Jadi makanya, sorry kok ini. Kenapa lagi nih? Ya, error. Hang. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Oke, tadi saya sempat putus ini ininya ngehang nih, sering banget kayak gini. Capaian kali ya belajar relativitas. Kemarin belajar grup, sekarang relativitas. Jadi, jadi ini sebuah conjecture ya, conjecture. Conjecture itu apa ya? Tebakan lah ya. Jadi arah waktu tuh selalu positif, jadi dia kausalitas itu karena entropi itu lebih besar dari nol. Entropi itu lebih besar dari nol. Nah, jadi karena itu entropi lebih besar dari nol, itu artinya apa? Bahwa tidak ada proses reversible. Proses reversible itu apa? Proses reversible itu ya seperti Anda contohnya ini. Anda ini kan sekarang tumbuh gitu ya. Jadi dewasa gitu ya. Jadi dewasa gitu ya. Tapi kan seiring dengan perjalanan waktu kan nggak tiba-tiba Anda nanti menjadi bayi lagi kan. Terus kecil, bayi, tiba-tiba masuk ke rahim kan enggak. Ya. Proses yang kita lihat sekarang itu adalah Anda dari tidak ada lah kasarnya gitu, lahir ke sini, tumbuh gitu ya, kemudian ya akan mengalami kematian gitu kan. Itu fakta seperti itu. Jadi memang dari situ dikatakan bahwa memang tidak ada proses reversible. Artinya kalau proses reversible itu tidak ada, itu berarti kausalitas berlaku dan tidak ada yang namanya struktur struktur kurva time-like yang tertutup lah gitu. Maksudnya itu. Nah, tapi ini sebuah conjecture ya, tapi juga di relativitas khusus yang kita pelajari itu masih istilahnya masih masih mengabaikan aspek termodinamika. Ini kok saya tulis di sini begini ya, sebentar. Ini T lebih kecil dari ini mas. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, nah sekarang kita balik dulu ke buku Crane ya. Untuk gambaran sederhananya sebelum saya nanti menurunkan penurunan formal ya.
Bentar. Oke, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Nah, sebelum ke penurunan formal, saya akan cerita dulu. Jadi, bagaimana konsekuensi dari prinsip atau postulat teoretivitas khusus ya. Jadi karena kita memperlakukan antara waktu dengan ruang itu sama. Oke, jadi apa namanya? Jadi itu berakibat bahwa waktu dan ruang itu bersifat relatif. Dan mereka bertransformasi tetap transformasi Lorentz. Tapi kita sebelum menurunkan akibat-akibat dari konsekuensi postulat atau prinsip relativitas khusus secara formal gitu ya dari apa namanya interval peristiwa, kita menurunkannya dulu dari yang bukan formal lah gitu ya, jadi supaya dapat gambaran gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ada contohnya di gambar 2.8 gitu ya, S di sini itu adalah source gitu ya, yang di bawah ini Anda kelihatan kan ya, yang di sini itu adalah mirror, M itu mirror. Jadi dalam keadaan diam, cahaya dipancarkan dari apa namanya source sumber ke cermin itu kemudian dibalikan lagi. Nah, apa namanya panjang antara S dengan M itu jarak antara S dan M itu adalah L0 ya. Sehingga kita dapatkan waktu apa namanya cahaya dari apa namanya sumber ke cermin bolak-balik itu adalah 2L0 per C gitu ya. Delta T0 ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau apa namanya? Jadi ini di kerangka katakanlah Anda bayangkan seperti ada orang diam, misalkan A di sini ya, yang apa namanya? Yang B ini di dalam kereta mengamati peristiwa inilah. Ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kereta itu bergerak ya, jadi orang yang di dalam kereta itu melihatnya seperti ini. Oke. Nah, orang yang di luar kereta itu melihatnya seperti ini. Jadi sumber ya, itu dari O di sini sebutnya O prime karena dilihat oleh orang yang di luar kereta yang diam terhadap bumi. Ya. Itu cahaya dipancarkan ketika kereta bergerak ya dia itu ke B ya miring kemudian ke C gitu ya. Dan kecepatannya adalah U gitu. Nah, jadi delta T yang diamati oleh pengamat di luar kereta itu adalah delta T-nya sama dengan 2L per C. C-nya di sini masih sama. Jadi kalau Anda lihat di rumus 2.7, Anda bandingkan dengan 2.6, C-nya sama, tapi yang berbeda itu adalah delta T dengan L-nya. Ya, itu kenapa? Karena apa namanya? Waktu relatif, panjang juga relatif gitu ya. Kelajuan cahaya yang konstan gitu ya. Nah, jadi kalau makanya di sini 2L L di sini itu L yang dilihat oleh atau diukur oleh pengamat di luar kereta. Nah, kalau dari sini Anda lihat kalau menggunakan segitiga gitu ya. Misalkan dari sini ke sini, ya ini kan adalah L0 kuadrat ditambah U kali delta T U kali delta T per 2 dalam kurung kuadrat. Jadi kalau misalkan ini bolak-balik berarti 2L 2 kalinya ya, gitu, 2 kali dari itu. Nah, nanti Anda pecahkan 2.7 ini, ya itu Anda akan simpulkan bahwa dengan menggunakan 2.6, bahwa delta T itu adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang diam di luar kereta, itu sama dengan delta T0 kali gamma, ya. Gamma U. Jadi gamma U di sini adalah 1 kurang U kuadrat per C kuadrat pangkat minus setengah. Ini yang disebut namanya rumus dilasi waktu. Ya. Time dilation. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan.
Tidak ada? Cukup jelas? Ini Anda bisa lihat di buku keren lah ya. Jadi Anda mencatat kurang lebih ya apa-apa yang saya katakan saja yang tidak ada di buku. Jadi kalau secara penurunannya Anda bisa lihat di situ. Kemudian satu lagi, nah ini contohnya aja, apa namanya, bagaimana dilasi waktu itu apa namanya, bisa dideteksi ya. Itu awalnya orang biasanya melihat melalui peluruhan partikel elementer, tapi yang diproduksi atau berasal dari sinar kosmik. Ya, sinar kosmik itu biasanya berasal dari ledakan energi, ledakan supernova sebuah bintang gitu ya. Dia bisa ya itu partikel-partikel yang apa istilahnya yang berada di alam apa di luar bumi gitu. Dan pada umumnya itu radiasi bersifat radiasi gamma gitu ya. Nah, salah satunya itu dideteksi ada apa namanya muon ya, produksi muon di atas itu. Dan muon itu apa namanya akibat sinar gamma yang sangat tinggi. Ya, muon itu adalah partikel yang tidak stabil ya. Dia mirip seperti elektron, masanya lebih berat. Kalau elektron kan waktu paruhnya tuh tak berhingga kan, artinya dia stabil. Kalau ini dia punya waktu paruh gitu, waktu meluruh, waktu berubah itu sekitar 2,2 mikron sekon, artinya 10⁻⁶ sekon. Gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi yang disebut 2,2 mikrosekon ini adalah yang disebut waktu proper life, jadi waktu proper time. Jadi waktu diam muon dilihat oleh pengamat yang diam. Itu 2,2 mikrosekon. Nah ternyata apa namanya? Jadi katakanlah diketahui L0-nya itu adalah ketinggian 100 km ya. Jadi terhadap referensi bumi. Jadi ketinggiannya L0 itu dianggap yaitu L0 itu adalah proper length. Panjang sebenarnya gitu ya. Jadi panjang yang dilihat oleh orang yang diam. Itu 100 km. Oke, dari soal ini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan itu adalah tentukan minimum kelajuan agar supaya apa namanya muon itu dapat dideteksi di permukaan bumi lah. Jadi ketinggian itu adalah L0 itu di permukaan bumi. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke. Sekarang kita bahas. Jadi kalau muon ya, muon itu apa namanya delta T yang delta T-nya ini adalah L0 dibagi C. Ya. L0 dibagi C. Ya, ini jadi delta T di sini atau saya pakai yang baru lah ya. Sebentar. Oke, ini saya stop share dulu ya. Saya share yang di whiteboard. Jadi delta T di sini. Ini contohnya ini delta T itu sama dengan L0 dibagi C. Jadi L0 dibagi C. Jadi bayangannya itu adalah di sini permukaan ini. Ini katakanlah di sini muonnya. Ini adalah L0.
Itu bisa dikatakan proper length-nya lah istilahnya. Dilihat dari pengamat di bumi. Oke, L0 itu adalah panjang yang dilihat dari pengamat di bumi. Pengamat di bumi. Ini ketebalan ya. Pengamat di bumi. Oke, katakanlah orang di sini mengamati. Nah, jadi seperti tadi kereta bergerak, ya. Itu berarti delta T di sini itu diukur oleh pengamat bumi yang diam, kan? Jadi ini adalah diukur. Ini bukan waktu sebenarnya, waktu yang diukur oleh pengamat di bumi. Pengamat di bumi. Jadi istilahnya saya kasih dalam kurung bukan waktu sebenarnya. Jadi waktu sebenarnya itu adalah delta T0. Ini waktu sebenarnya nih yang 2,2 kali 10. 2,2 kali 10 pangkat min 6 sekon. Ini waktu sebenarnya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Berarti kan bisa dibilang ya, Pak, kalau muon itu kan ngukurnya dia delta T0 sama L ya, Pak? Enggak. Kalau delta T0 itu adalah istilahnya usia muon. Jadi gini, muon diam, kita melihat muon diam. Itu sebentar. Jadi delta T0 itu adalah pengamat yang melihat muon diam. Oke, katakanlah, kan muon itu kan dia bergerak. Kecepatannya katakanlah disebut situ di soal itu U gitu ya. Jadi dia bergerak, kecepatan itu adalah U gitu. Jadi misalkan ada orang juga diam. Kalau orang melihat muon diam itu kan berarti kecepatannya kan sama. Gitu. Jadi delta T0 ini itu adalah terhadap kerangka muon. Gitu. Oke, sama seperti tadi delta T yang diukur oleh pengamat di luar kereta yang diam, sama delta T0 itu adalah pengamat di dalam kereta. Oke, ini sama lah kurang lebih. Sistem seperti itu. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya lanjutkan? Sama Pak, mau ini Pak, nanya lagi Pak. Iya. Itu tadi yang Pak? Itu kan tadi kan muonnya bergerak gitu Pak. Terus delta T0 itu kan waktu yang sebenarnya gitu Pak. Itu tuh yang diukur oleh kerangka yang melihat muon diam. Oh. Jadi artinya pengamat tersebut itu bergerak bersama-sama dengan muon. Oke Pak. Itu selalu gitu ya Pak, delta T0 ya Pak? Iya, delta T0 ya betul. Jadi delta T0 itu adalah kita ada peristiwa, kita ukur waktunya. Delta T0 itu adalah kita mengikuti partikel tersebut, gitu. Jadi pokoknya kita melihat partikel tersebut diam aja, gitu. Seperti itu.
Oke. Jadi istilahnya diam di sini tuh apa istilahnya ya? Ya, diam di sini itu harus spesifik. Dia diam terhadap apa? Artinya kalau misalkan ini kerangka A, ini B, ya berarti B itu kerangka diam terhadap muon. Jadi dia melihat muon itu dia diam. Nah, kerangkanya itu waktu paruhnya itu waktu sebenarnya itu dihitung 2,2 kali 10⁴ sekon. Oke, itu mudah-mudahan saya lanjutkan lagi dulu ya. Itu. Nah, jadi delta T di sini itu adalah bukan waktu sebenarnya. Oke. Nah, L0 di sini itu adalah panjang sebenarnya, tapi ini panjang sebenarnya itu adalah panjang yang diukur oleh pengamat yang diam, karena kan L0 di sini adalah diukurnya tuh oleh pengamat A yang diam terhadap bumi. Jadi makanya dikatakan di sini L0 di sini adalah panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya. Sorry. Saya lupa nih panjang sebenarnya. Jadi sebenarnya memang kadang-kadang suka kita tertukar ya. Jadi delta T0 ini adalah waktu sebenarnya terhadap kerangka muon. Kalau yang L0 di sini itu adalah panjang sebenarnya terhadap kerangka A, karena mereka ini sama-sama diam menurut saya. Ini diukur oleh kerangka yang diam, L0. Ini diukur oleh kerangka A. Diukur oleh A. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai rumus langsung, delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. Ini didapatkan, kalau kita lihat di buku lagi ya, sebentar. Saya share bukunya. U-nya itu sekitar segini nih, didapatkan. Jadi didapatkan U-nya itu ada sekitar 0,9978 C. Ya, jadi ini memang mendekati kelajuan cahaya. Jadi artinya di 100 km itu adalah pas di permukaan bumi. Gitu ya. Jaraknya. Jadi makanya kalau seandainya tidak ada, ini salah satu bukti bahwa adanya dilasi waktu. Gitu. Dilasi waktu akibat benda itu bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya. Efek ini memang tidak terlihat di mekanika Newton, karena mekanika Newton kan menganggap waktu itu sifatnya absolut. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan lagi? Pak, nanya deh Pak. Ya. Itu yang di solusi soalnya Pak, itu kan delta T sama dengan L0 per C Pak. Berarti kan dia udah nge-state kalau muonnya itu kan gerak dengan kecepatan cahaya ya Pak. Cuman ntar ketemu lagi U-nya 0,999 gitu Pak. Gimana maksudnya? Itu kan di soal kan delta T sama dengan L0 per C Pak. Ya. Itu kan berarti kan dia nganggap C-nya itu kan kecepatan muon ya Pak. Bukan. C-nya di sana adalah kelajuan cahaya. Oh, sorry. Iya. Saya ngerti maksud kamu. Apa namanya? Ya, betul. Di sini seharusnya, betul. Di sini seharusnya, ini adalah U ya harusnya. Ya mungkin ya ada yang salah ya di sini. Sorry ya, betul Anda betul. Mungkin saya koreksi di itu aja ya, di di whiteboard. Betul Anda. Mana tadi ini ya? Oh ya, jadi delta T di sini itu adalah delta T L0 per U ya. Ini saya coret ini dulu. Di sini berarti U, maaf. Ya. U di sini itu adalah kecepatan muon. U di sini adalah kecepatan atau kelajuan
muon. Miu aja. Ya, ini sebenarnya di buku itu kalau di Crane ya, di Crane itu dia mengambil mudahnya saja. Jadi memang kita harus hati-hati. Karena kan U-nya itu dapat berapa tadi? 0,99987 ya. C ya. Ini kan hampir mendekati kecepatan cahaya ya, makanya dia langsung ngambil aja nih kira-kira kelajuan cahaya. Makanya di sini diganti C, harusnya itu adalah U. Nah, coba sekarang Anda coba kalau Anda masukkan ke rumus ini dapatnya gimana? Emang jadi lebih rumit sih. Jadi L0 per U ya, ini sama dengan delta T0 dibagi akar dari 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. L0 kan 100 km atau dijadikan meter gitu ya. Nanti tinggal Anda pecahkan aja, jadi kayak memecahkan persamaan kuadrat kelihatannya. Ya, terima kasih atas koreksinya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi ini adalah kelajuan muon terhadap pengamat di bumi. Ya. Ada lagi komentar? Ya, jadi sebenarnya di Crane itu dia asumsinya ini supaya lebih mudah sih. Menghitungnya. Jadi kalau pakai seperti ini ya, apa istilahnya, akan lebih rumit urusannya gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau kita lanjutkan. Oke ya, jadi ini koreksi. Kemudian satu lagi itu adalah tentang kasus relativistic length ya, panjang ya, kontraksi panjang. Jadi gambaran kualitatifnya seperti ini. Jadi kalau ada, saya sebelum lupa. Jadi yang kasus ini kasusnya sama seperti dari source, dari sumber ke cermin gitu ya. Kalau tadi itu kan dia kelajuannya ke sana, tegak lurus dengan arah cahaya yang tadi ya, di kerangka diam. Sekarang dia bergeraknya itu searah gitu. Jadi searah. Nah, kalau searah dia jadi seperti ini. Jadi mulainya kalau di kerangka O tuh dia langsung aja kan. 2L0 per C gitu ya. Kalau di sini di O prime yang diam di kereta. Dia langsung aja kan dari L0 muter jadi 2L0 per C gitu ya. Delta T0-nya di O prime. Sedangkan di kerangka yang diam terhadap O prime-nya bergerak. Ya. Jadi awalnya pada T tertentu dia mulai memancarkan, misalnya pada T sama dengan 0, kemudian dia bergerak ya di gambar kedua. Karena saya mau gambar juga jelek takutnya, jadi mendingan lihat ini aja buku langsung. Ya. Jadi Anda lihat di sini perbedaan antara ujung-ujung cermin ya, itu adalah U kali delta T1. Ya, jadi apa istilahnya ini istilahnya dari ujung ke ujung. Ya. Kemudian dari ujung sini ke sini itu adalah L ditambah U plus U delta T1. Oke. Jadi panjang L-nya seperti ini. Jadi ketika ketika cahaya itu nyampe ke cermin. Oke. Kemudian ketika mau dipantulkan ya, si kereta itu bergerak ya, jadi udah dipantulkan, nah dia istilahnya sudah
Jadi artinya dia itu sudah maju gitu. Makanya nanti itu L-nya di sini itu dikurangi. Jadi gini. Jadi ketika dia itu dipantulkan, kemudian dia ternyata maju lagi kan. Nah sudah maju berarti kan dia dihitungnya bukan dari ujung yang sini bukan kan, tapi dari ujung yang sini ke sini. Nah ujung ke sini itu adalah panjangnya itu adalah L dikurangi U delta T2. Nah makanya nanti istilahnya kalau yang ini yang persamaan 2.9 itu adalah perjalanan yang pertama, jadi dari dia itu dipancarkan sampai di cermin 2.9. Kemudian untuk yang apa namanya yang sini, yang apa namanya yang 2.10 itu ada yang dipantulkan, jadi dipantulkan ke sumber lagi gitu ya. Jadi di sini minus karena kan dia sudah maju ya. Jadi makanya L-nya dikurangi delta T2. Jadi ini dua persamaan ini. Oke. Nah, jadi total kalau kita mulai dari sumber memancarkan hingga cahaya itu balik lagi ke sumber, itu totalnya itu adalah delta T sama dengan delta T1 ditambah delta T2. Itu adalah L per C min U ditambah L per C plus U. Ya. Jadi delta T, ya ini rumus ini tuh Anda dapatkan dari ini aja. Jadi kalau untuk yang delta T1 itu adalah L per C min U ditambah delta T2 itu adalah L per C plus U. Gitu ya. Jadi kalau nanti Anda modifikasi, Anda langsung dapatkan itu adalah, ya maksudnya Anda kerjakan itu didapatkan 2L per C kali 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Tidak ada. Halo, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian dari sini, ya kalau kita pakai rumus apa namanya dilasi waktu yang sebelumnya tadi, ya, itu delta T0 itu per akar 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. Jadi ini didapatnya adalah 2L0 per C 1 per akar dari ini. Jadi kalau Anda masukkan 2.12 ke persamaan 2.11, itu akan Anda dapatkan seperti ini. 2.13 ini dikatakan kontraksi Lorentz. Nah, kenapa dikatakan kontraksi Lorentz? Karena Lorentz yang pertama kali menemukan sebelum Einstein merumuskan teori relativitas khususnya gitu ya. Jadi Lorentz sudah menemukan dulu. Itu untuk apa? Yang kemarin seperti saya bilang. Lorentz itu menggunakan kontraksi Lorentz itu untuk menjelaskan kenapa hasil dari percobaan mekanisme Morley itu dia negatif gitu. Jadi tidak bisa mendeteksi ether gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh lagi nggak ya? Nah, ini contohnya misalkan ini. Tadi ya, jadi 2 titik. Oh, ini mah contohnya ini. Ini contoh yang ini aja tadi. Jadi misalkan jadi misalkan kita ambil pengamat yang bergerak ke bumi yang sama dengan kelajuan muonnya. Nah, jadi kan L0 tadi kan itu yang diukur oleh pengamat yang diam. Jadi kalau Anda dapatkan U-nya itu sama dengan sekian, Anda tinggal masukkan saja. Jadi si pengamat atau si muon tersebut, ya,
itu apa namanya melihat jaraknya itu lebih pendek ya dibanding dengan kerangka yang dia melihat muonnya. Jadi muon itu udah diukur 100 km, ternyata kalau muonnya sendiri atau katakanlah pengamat yang bergerak yang sama dengan muon itu cuma melihat sekitar 690 meter saja sudah cukup gitu ya. Nah ini cukup enak nih, apa namanya artinya ya memang masalah gini, kalau kita enaknya ngeliat ininya ya kan, 100 km itu jarak dari mana ke mana? Bisa nggak membayangkan? Kalau jarak dari Bandung Jakarta 150 km ya, seingat saya. Betul nggak? 150 km, kurang lebih lah, ambil 200 lah, 200 km. Dari Jakarta dari Bandung ke pusat kota di Jakarta itu katakanlah 200 km. Jadi ya kalau misalkan apa namanya itu 200 km dengan kecepatan segini, itu kita cukup mengukur ya sekitar 1,3 ya. 1,32 km atau 1.320 meter. Jadi 200 kilo, biasanya kan kita nyampe ke Jakarta tuh 1,5 jam gitu ya. 1,5 jam. Ini bisa lebih pendek, bisa mikron, jadi seperti apa istilahnya? Hampir simultan gitu apa? Ya istilahnya apa ya? Bahasanya itu sebelum mata Anda berkedip lagi. Bahasanya gitu. Jadi udah kedip udah nyampe gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan, ini cukup jelas contohnya ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang ini nanti dulu. Satunya lagi tentang ini. Apa namanya? Penjumlahan kecepatan. Ya. Jadi ambil analoginya sama seperti yang tadi kontraksi Lorentz. Apa namanya? Kontraksi Lorentz kontraksi Lorentz terkait dengan panjang. Nah, kalau ini misalkan begini. Ini sumber P itu dia apa namanya memancarkan partikel dengan kelajuan V prime gitu, ke F. Nah, di F ya, ini gedangan eksperimen lagi ya, jadi ini nggak mungkin ada seperti ini. Di F itu partikel yang kecepatannya V prime ini tuh dirubah menjadi cahaya, sehingga dia cahaya, dipancarkan diterima oleh D. Nah, panjang dari sumber ini ke cermin yang F ini tuh L0 ya, seperti tadi. Nah, jadi kalau yang kita katakan delta T0 itu mulai dari dipancarkan dan kemudian dipantulkan hingga diterima. Kalau tadi kan 2L0 per C itu karena kedua-duanya itu adalah cahaya. Kalau yang di sini itu salah satunya itu partikel yang V kecepatannya, dia lebih kecil dari cahaya. Jadi delta T0-nya di sini adalah L0 dibagi V prime ditambah L0 per C. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan rumus yang sama dengan yang tadi, cuma kita ganti ini V-nya di sini adalah, jadi V prime di sini itu adalah V yang diukur oleh pengamat di O prime yang bergerak ya. Sedangkan V di sini itu adalah kecepatan dari partikel yang kecepatannya diukur oleh V prime di O prime, di O dia tanpa prime, jadi pakai V di sini. Oke, nah nanti didapatkan Anda manipulasi rumus ini dan menggunakan 2.14 itu Anda akan dapatkan bahwa hubungan antara V dengan V prime itu seperti ini. V sama dengan V prime tambah U dibagi 1 tambah V prime U per C kuadrat.
Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Atau sudah cukup jelas? Atau pada tidur ini teh? Pagi-pagi tidur. Apa mana deh, Pak? Ya, silakan. Tadi kan L0 itu kan panjang yang sebenarnya gitu ya, Pak, diukur dari pengamatan Ya, dirinya, Pak. jadi L0 di sini itu adalah panjang yang diukur oleh kerangka O', yang bergerak dengan yang sama di kereta lah. Anda bayangkan di kereta lah gitu. Saya bilang. Delta T0 itu adalah yang diukur oleh O' juga. Jadi O' bergerak, sedangkan O itu diam. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sekarang kita sharing ini. Kita sharing ini. Jadi kalau Anda ingat rumus ini apa? CT prime transformasi Lorentz. Ingat nggak? Jadi kalau yang seperti ini katakanlah ada Y, O, X, gitu. Y prime, X prime. Ini ada kecepatannya sepanjang sumbu X, itu adalah V. Jadi CT prime, kemarin Anda ingat nggak? Berapa itu? Ini adalah gamma kali CT tambah V per C kali X ya. Sorry, minus ya. Malah minus. Sedangkan X prime di sini itu adalah gamma X dikurangi V per C kali CT gitu. Sedangkan Y prime itu sama dengan Y, Z prime itu sama dengan Z. Nah, berarti kalau saya ambil C kali delta T prime itu sama dengan gamma C kali delta T ditambah V per C kali delta X. Gitu. Kemudian delta X prime itu sama dengan gamma kali delta X dikurang V per C kali delta T. Yang lainnya sama. Oke. Nah, dari sini itu bisa kita lihat ya. Kalau saya ambil delta X-nya, delta X itu sama dengan 0. Ini saya dapatkan rumus seperti ini. Delta T prime itu sama dengan gamma kali delta T. Ya, jadi ini di kerangka yang bergerak tadi, ya delta. Jadi kalau misalkan di pengamat O prime-nya itu,
Ini terbalik ya. Jadi yang delta T prime-nya itu adalah, jadi ini adalah waktu, ini waktu sebenarnya. Sebenarnya ini waktu bukan sebenarnya. Jadi yang melakukan percobaan itu berarti O ya. O melakukan percobaan, mengukur tadi ya. Mengukur yang tadi ada istilahnya apa? Kotak tadi gitu ya. Kotak tadi dia ada ini gitu. Diukur oleh, jadi delta T itu adalah yang diukur oleh O prime. Ini oleh O. Ini O prime. Jadi O prime yang melihat. Nah, delta X sama dengan 0 maknanya apa? Bahwa pengukuran waktu itu harus pada ruang yang sama. Jadi artinya di sini pengukuran waktu harus di tempat yang sama. Jadi kalau kita membandingkan waktu itu harus pada posisi yang sama. Ya, Anda di ITB di student center ya, membandingkan waktu harus di student center. Tidak bisa membandingkan waktu student center dengan misalkan yang dekat aja di sini, misalkan Bali gitu. Nggak bisa, Bali kan dia 1 jam 1 jam maju ya. Kalau apalagi kalau Anda ke Sorong atau ke Papua itu 2 jam maju. Analoginya seperti itu. Kemudian kebalikannya. Jadi kalau dari sini gitu ya. Itu saya ambil delta T sama dengan 0. Ya, jadi nanti ini Anda dapatkan rumus kontraksi Lorentz. Jadi ini adalah delta X sama dengan delta X prime dibagi gamma ya. Jadi ini adalah panjang sebenarnya. Ini adalah panjang sebenarnya. Ini bukan panjang sebenarnya. Oke, jadi kalau yang di sini itu berarti diukur oleh O prime. Ini berarti oleh O prime. Ini oleh O gitu ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada. Oke, sekarang saya kasih soal. Coba Anda turunkan penjumlahan relativistik. Coba soal pertama turunkan
penjumlahan relativistik. Silahkan Anda turunkan 15 menit lah ya. Ini termasuk apa nih? Kuis ya? Kita udah pernah kuis belum ya? Sebelumnya. Halo. Sudah, Pak. Berarti kuis kedua lah ya. Waktunya 15-20 menit lah. 15-20 menit lah ya. 15 menit ya cukup ya. Jadi dari sini Anda turunkan penjumlahan kecepatan, Mas. Penjumlahan kecepatan. Penjumlahan kecepatan. Nah, bukan penjumlahan relativistik, Pak. Penjumlahan kecepatan relativistik. Ya, silakan dari sekarang. Dari transformasi Lorentz ini ya. Jadi dari sini Anda turunkan ini. Ntar saya buat itu dulu. Apa namanya? Anda kumpulkan paling lambat jam 9 lah ya.